Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Anhar Ahmad selaku Ketua DKM Masjid Al-Amin, panitia pelaksana Gebiar Ramadan pada malam hari ini, Prisma dan Karang Taruna Kelurahan Grogol Gandaria Utara ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau kita memperingati nuzulul Quran, itu sebenarnya sederhananya bahwa Al-Quran ini bisa kita baca, bisa kita amalkan, maka sebenarnya itulah yang menjadi modal kita. Kalau kita bisa baca tapi kita tidak amalkan, maka belum sempurna. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apabila berbicara tentang keselamatan dunia dan akhirat, berbicara tentang kebahagiaan dunia dan akhirat, selalu ada dua sisi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang selamat itu orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Itu konsep Al-Quran yang paling inti itu. Beriman kemudian beramal soleh. Mudahnya apa? Murah hatinya. Nah, ini puasa, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan kita ini untuk murah hati. Siapa yang tahu artinya murah hati? Hadiahnya umroh. Saya harus lebih berani nih dari yang lain. Bu, Ibu, apa yang dimaksud dengan murah hati adalah orang Islam itu tidak boleh pelit. Ibu di rumah, di lingkungan ibu di kampung kita ini ada orang pelit nggak? Jangan ditemenin, ya. Ibu kalau ketemu sama dia bilang, gua nggak mau lagi main sama lu, gitu. Kalau ditanya kenapa, lu pelit, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puasa itu, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan orang supaya tidak pelit. Pendidikan puasa itu sebenarnya mengajarkan bahwa lapar itu tidak enak. Ibu, lapar enak gak, Bu? Ya, lapar tidak enak, haus tidak enak. Itulah yang mau ditanamkan dengan ibadah puasa ini. Ibu, Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, jadi puasa itu mengajarkan kepada kita supaya tidak pelit. Mana ukurannya yang mau diajarkan? Kalau kita puasa selama 12 sampai 13 jam, merasakan pahit, merasakan lapar, merasakan haus, maka sesungguhnya itu yang memang mau ditanamkan. Ya, yang mau diajarkan itu. Kalau sekarang kita lapar, sekarang kita haus, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, orang lain, tetangga kita, saudara kita, orang yang dekat dengan kita itu tiap hari dia lapar. Nah, itu mengapa nabi-nabi terdahulu itu selain daripada keimanan yang kuat itu yang diajarkan supaya murah hati. Ibu, siapa yang tahu jenis makanan yang terbuat dari gandum yang biasa dimakan oleh Rasulullah? Siapa yang tahu? Gandum, roti dari gandum
ya, yang jadi makanan pokok dan dimakan dari zaman Nabi sampai sekarang. Apa namanya? Roti gandum. Ini kalau yang bisa jawabnya hadiahnya umroh. Nanti saya tunggu di Jeddah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, namanya roghib. Itu biasanya dibikin adonan, kemudian dibikin putar, kemudian dimasukkan ya ke dalam seperti tempayan tapi panas. Abi Thalib seperempat buat dia, putri Rasulullah Sayyidah Fatimah. 2/4 lagi itu seperempat buat Hasan, seperempat untuk Husain. Karena berumah tangga itu ada 4 anggota keluarga. Itu roti itu. Tetapi Sayyidah Fatimah itu waktu mau makan, waktu dia mau makan dia ingat, jangan-jangan suaminya diizinkan berangkat Sayyidah Fatimah. Bapak Ibu sekalian, sampai di rumah Nabi ketok pintu 4 itu. Waktu mau makan ingat sama bapaknya, maka dibungkus. Perut lapar tapi dia mendahulukan orang tuanya. Ini yang mau dididik dengan Al-Quran, yang mau dididik dengan puasa itu ini. Waktu diberikan kepada ayahnya, Rasulullah terima. Tapi Rasul tanya dulu, kamu sudah makan apa belum? Anaknya itu mengatakan sudah ya Rasulullah. Tapi yang dimaksud sudah itu kemarin. Kenapa? Supaya roti ini mau diterima oleh Rasulullah dan Rasulullah mau makan. Ternyata kaget ya. Sayyidah Fatimah putri Nabi itu kaget. Rasul waktu diberikan mau makan bilang gini, ya Fatimah, haza awwalu ta'amin yakulu ala fami abika munzu salasati ayyam. Wahai Fatimah, ketahuilah roti inilah yang pertama yang akan masuk ke rongga mulut ayahmu sejak 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tidak makan tapi tidak marah. Saya mau tanya sama ibu, Ibu, kalau ibu mulai besok 3 hari nggak usah masak, kira-kira suami ibu marah nggak? Suami ibu kudu ngaji di malam ini.